Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik, di mana pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke tematik 4D, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga, dengan judul pedagang. Ya, ini merupakan lanjutan dari pembelajaran kemarin. Nah, anak-anak, mari kita masuk ke pembelajaran. Dalam pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak diminta menjelaskan berbagai jenis pekerjaan, kemudian mempraktekkan jual beli. Kemudian ada juga tujuannya menjelaskan manfaat gaya listrik, mendemonstrasikan manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa, pendidikan karakter yang dikembangkan adalah disiplin, terbiasa melaksanakan tugas dengan teratur. Ya, kita masuk. Pedagang. Pak Sigit sedang mengganti lampu di teras depan rumah yang padam. Pak Sigit meminta Melati untuk membelikan lampu listrik yang baru. Melati bergegas menuju ke toko elektronik yang ada di dekat rumahnya. Ia menemui pedagang yang ada di sana. Melati melihat-lihat berbagai peralatan listrik yang ada di toko tersebut. Melati ingin mengetahui berbagai manfaat gaya listrik. Mari membaca teks berikut dengan intonasi yang benar. Pentingnya listrik. Lampu di teras rumah Melati padam. Melati disuruh oleh Pak Sigit untuk membeli lampu. Melati bergegas menuju toko elektronik yang ada di ruko dekat rumah Melati. Melati segera mengeluarkan sepeda untuk menuju ke toko elektronik. Melati sangat kaget, ternyata di toko itu terjual berbagai peralatan elektronik yang beraneka ragam. Semua peralatan itu menggunakan listrik sebagai sumber energi utamanya. Melati bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan listrik kepada Pak Hari, pemilik toko elektronik itu. Pak Hari menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan listrik. Salah satunya adalah tentang manfaat listrik. Berikut penjelasan Pak Hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengandalkan listrik, mulai dari memasak, belajar, dan masih banyak lagi lainnya. Manusia membutuhkan energi listrik untuk kehidupannya. Banyak sekali manfaat energi listrik untuk kehidupan ini. Berikut ini berbagai manfaat energi listrik. 1. Sebagai penerangan. Energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu. 2. Sumber energi. Energi listrik dijadikan sebagai sumber energi karena listrik bisa dijadikan sebagai penghasil energi. Misalnya untuk menghidupkan berbagai macam peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik. 3. Sarana hiburan. Banyak alat-alat dan media hiburan yang menggunakan energi listrik seperti telepon genggam, PlayStation, dan komputer. Penghasil panas, yaitu yang nomor 4. Listrik bisa dijadikan sebagai penghasil panas. Manfaat energi listrik banyak digunakan dalam berbagai macam keperluan rumah tangga. Energi listrik yang menghasilkan panas bisa digunakan untuk kompor listrik, penanak nasi, dan digunakan untuk setrika. Semua peralatan tersebut menggunakan energi listrik menjadi panas. 5. Penghasil gerak. Energi listrik yang ada di dalam kehidupan ini juga dihasilkan sebagai penghasil gerak. Banyak kebutuhan rumah tangga yang membutuhkan listrik untuk menggerakkan sesuatu. Misalnya saja, energi listrik yang diubah menjadi energi gerak bisa digunakan untuk menggerakkan motor, mobil, dan kipas angin. Saat mengubah energi gerak dibutuhkan arus listrik untuk menggerakkan alat-alat tersebut. Pak Hari menjelaskan dengan sangat jelas. Melati berterima kasih atas penjelasan dari Pak Hari. Melati segera kembali pulang untuk membawa lampu yang telah disiapkan Pak
hari. Mari anak-anak, kita menjawab pertanyaan berikut ini sesuai dengan cerita di atas. Mengapa Melati pergi ke toko elektronik? Ya, lampu di teras Melati padam. Siapa yang berprofesi sebagai pedagang di toko itu? Ya, namanya adalah Pak Hari. Alat apa yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas? Ada kompor listrik, penanak nasi, setrika. Apa saja manfaat energi listrik? Ya, sebagai penerangan, sumber energi, sarana hiburan, penghasil panas, dan gerak. Alat apa yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak? Ya, kipas angin. Tentu saja masih ada banyak yang lain ya, selain kipas angin ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan manfaat gaya listrik. Melati sudah mengetahui berbagai manfaat gaya listrik dari cerita Pak Hari. Setelah sampai di rumah, Melati menceritakan berbagai manfaat gaya listrik bagi manusia kepada Pak Sigit. Berikut ini beberapa manfaat gaya listrik bagi manusia. 1. Sebagai penerangan. 2. Sumber energi. 3. Sarana hiburan. 4. Penghasil panas. Dan yang kelima, penghasil gerak. Anak-anak, mari kita mengamati gambar peralatan yang memanfaatkan energi listrik berikut ini ya. Nah, anak-anak, di sini nanti silakan setelah diamati ya, kalian tuliskan nama peralatannya tersebut berdasarkan nomornya. Ya, kemudian anak-anak silahkan isi ya, diisi energi yang dihasilkan. Sebagai contoh nomor 1, tape recorder ya, energi yang dihasilkan yaitu energi bunyi. Manfaatnya adalah sebagai sarana hiburan. Anak-anak silakan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan sampai nomor 6 silakan ditulis. Kemudian ditulis juga manfaatnya. Silakan anak-anak tulis di buku tematik kalian ya. Nah, setelah menuliskan berbagai manfaat gaya listrik, tulislah berbagai peralatan lain yang menggunakan energi listrik dan perubahannya. Nah, di sini ada contoh blender nomor 1. Itu energi yang dihasilkan adalah energi gerak. Ya, manfaatnya adalah menghaluskan makanan. Silakan anak-anak isi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Mendemonstrasikan manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah dapat menuliskan berbagai manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Yang pertama, percobaan pertama, langkah kerja. A. Tutuplah semua pintu dan jendela di kelasmu. Nah, karena di sini kalian ada di rumah, coba kalian tutup semua pintu dan jendela yang ada di kamar. B. Matikan lampu yang ada di ruangan kalian. C. Apa yang terjadi? Ya, silakan ditulis ya. Bagaimana rasanya saat suasana gelap? Ya, silakan ditulis. Kesimpulan, lampu sangat penting bagi kehidupan. Jika lampu mati, maka keadaan akan gelap. Kita masuk ke percobaan yang kedua. Langkah kerja. Yang pertama, matikan kipas angin yang ada di ruangan kalian atau di kelas kalian. Di rumah pasti kalian ada kipas angin kan? Coba dimatikan dulu. Yang kedua, apa yang terjadi jika kipas angin dimatikan? Nah, anak-anak tulis ya di buku kalian ya. Bagaimana rasanya? Ya, apa yang kalian rasakan silahkan ditulis. Hidupkan kembali kipas angin yang sudah kalian matikan. Bagaimana rasanya setelah dinyalakan? Silahkan tulis.
Kesimpulan, kipas angin menggunakan energi listrik sebagai sumber energi. Kipas angin sangat bermanfaat agar udara tidak terasa panas. Menjelaskan berbagai jenis pekerjaan. Pak Dono adalah petugas PLN. Beliau bekerja sebagai teknisi listrik. Bu Rate bekerja sebagai guru. Pak Sigit bekerja di kantor perpajakan. Pak Dono, Bu Rate, dan Pak Sigit bekerja di bidang jasa. Pak Made sebagai perajin patung. Ia menghasilkan barang berupa patung. Anak-anak yang terkasih, sekarang tanyakan pekerjaan orang tua teman sekelas kalian dan tulis pada tabel di bawah ini. Kemudian berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Anak-anak di sini kalian bisa bertanya kepada teman yang di samping rumah ya. Bisa juga ya, karena sekarang lagi masa pandemi. Nah, sebagai contoh, nomor 1, guru bergerak di bidang jasa. Perajin patung, checklistnya yaitu menghasilkan barang. Silakan anak-anak tulis. Selanjutnya nomor 3, 4, 5, dan seterusnya. Mari anak-anak kita lanjutkan. Ya, perhatikan gambar-gambar berikut. Ya, ada 6 gambar. Nah, 6 gambar ini, mari setelah diperhatikan, pekerjaan apa saja yang tampak pada gambar tersebut? Silahkan ditulis nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, pekerjaan apa saja yang tampak pada gambar tersebut yang menghasilkan barang? Silahkan ditulis mana saja, apakah nomor 1, 2, 3, silahkan. Pekerjaan apa saja yang tampak pada gambar tersebut yang bergerak dalam bidang jasa? Ya, silakan anak-anak tulis ya. Melakukan praktek jual beli. Salah satu pekerjaan yang kita ketahui adalah sebagai seorang pedagang. Pedagang menjajakan barang dagangannya. Ia seorang yang bekerja di bidang jasa. Namun, ada juga pedagang yang menghasilkan barang lalu dijual. Contohnya seorang pembuat tempe. Pembuat tempe membuat tempe, kemudian ia menjualnya kepada pedagang tersebut menghasilkan barang. Hari ini kita akan melakukan praktek jual beli bersama dengan teman sekelas kalian. Sebelumnya, mari kita baca teks percakapan tentang kegiatan jual beli berikut. Selamat pagi, Pak. Saya mau beli setengah kilogram bawang merah dan 1 kilogram cabai merah. Harganya berapa, Pak? Selamat pagi, Ibu. Mau membeli apa? Oh iya, Ibu. Setengah kilogram harganya 8.000. Tunggu sebentar, saya siapkan, Bu. Setengah kilogram bawang merah dan 1 kilogram cabai merah, semuanya jadi 28.000. Setelah membaca percakapan di atas, mari kita praktekkan kegiatan jual beli dengan teman kalian menggunakan uang monopoli yang sudah kalian bawa atau sudah kalian adakan. Aturlah kelas seperti sebuah pasar yang menjual beraneka ragam barang dagangan. Tentukan beberapa siswa untuk menjadi pedagang dan beberapa siswa untuk menjadi pembeli. Nah, anak-anak, tulislah pengalaman kalian ketika melakukan praktek jual beli pada tempat yang tersedia berikut ini. Sudah waktunya kita tiba di penghujung pembelajaran. Sekarang aku tahu. 1. Manfaat gaya listrik
adalah sebagai penerangan, sumber energi, sarana hiburan, penghasil panas, dan penghasil gerak. 2. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, misalnya nelayan, perajin kursi, pembuat baju, pembuat tahu atau tempe, dan perajin topeng. 3. Berbagai jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, misalnya guru, polisi, dokter, dan tukang cukur. Mari kita refleksikan kegiatan belajar kita hari ini. 1. Apakah kamu senang dengan kegiatan hari ini? 2. Apakah kamu sudah mengetahui manfaat gaya listrik dalam kehidupan? 3. Apakah kamu sudah mengetahui berbagai jenis pekerjaan? Aksinya, supaya lebih memahami tentang manfaat gaya listrik, saya akan Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Tidak lupa Bapak selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, selalu memakai masker jika kita keluar rumah, sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian jaga jarak jika kalian berada di luar rumah ya. Terima kasih dan selamat bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu.